Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, mahasiswa Bisnis Manajemen BINUS University. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam menempuh pendidikan tinggi, tentunya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai untuk pembahasannya. Baik, berikut merupakan overview dari pembahasan kita kali ini. Yang pertama ada latar belakang, lalu ada rumusan masalah, lalu ada metode penelitian, berikutnya ada hasil temuan di lapangan, berikutnya ada solusi yang ditawarkan, lalu ada kesimpulan, dan yang terakhir ada refleksi pribadi setelah melakukan proyek. Hal yang melatar belakangi pembahasan ini adalah, meskipun telah ada kebijakan yang mendukung pendidikan untuk semua, perempuan masih seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses dan meraih kesuksesan di pendidikan tinggi. Di mana dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG nomor 4 dan 5, kesetaraan gender dalam pendidikan tinggi sangat penting untuk memastikan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua individu. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana cara meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender di pendidikan tinggi. Yang kedua ada bagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dapat mendukung tercapainya kesetaraan gender dalam pendidikan tinggi. Yang terakhir ada apa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dan institusi pendidikan tinggi untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan menerapkan kesetaraan gender. Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah wawancara dengan mahasiswa perempuan untuk menggali persepsi mereka mengenai kesetaraan gender dan penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan pendidikan tinggi. Untuk hasil temuan di lapangan yang pertama, narasumber mengatakan bahwa menghargai kesetaraan gender dalam menempuh pendidikan tinggi penting agar baik laki-laki maupun perempuan dapat menjalankan hak dan kewajibannya di institusi pendidikan tinggi dengan baik. Hasil temuan di lapangan yang kedua adalah stereotip gender ternyata masih berlaku, di mana terdapat pandangan bahwa perempuan kurang cocok untuk menempati posisi penting di organisasi kampus. Yang ketiga, menurut narasumber, perempuan seharusnya diposisikan sama dalam menempuh pendidikan agar bisa mengembangkan diri dengan maksimal dan tetap menjalankan hak dan kewajibannya. Menurut narasumber, Pancasila benar-benar bisa membantu setiap individu untuk menghargai kesetaraan gender dalam menempuh pendidikan tinggi, karena bisa menjadi pedoman. Untuk hasil temuan di lapangan yang kelima, narasumber mengatakan kepribadian yang ingin ia kembangkan untuk menghargai kesetaraan gender dalam menempuh pendidikan tinggi adalah menghargai perbedaan terkait kepribadian, keadaan, dan pendapat orang lain, serta harus menjauhkan diri dari aktivitas diskriminasi. Hasil temuan di lapangan yang terakhir, menurut narasumber, menghargai kesetaraan gender dalam menempuh pendidikan tinggi bisa mendukung SDG nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas, dan nomor 5, yaitu kesetaraan gender, karena dapat membantu mewujudkan pendidikan berkualitas secara berkelanjutan, baik untuk laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi apapun. Untuk solusi yang ditawarkan, baik bagi mahasiswa maupun pihak institusi pendidikan tinggi dapat melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah menumbuhkan sikap inklusif di kampus untuk menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari diskriminasi dan stereotip gender. Yang kedua ada penerapan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada di institusi tidak mendiskriminasi berdasarkan gender. Yang ketiga ada mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum dan kegiatan kampus sebagai dasar untuk membangun kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam menempuh pendidikan tinggi. Untuk kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan ini adalah implementasi nilai-nilai Pancasila menegaskan hak setara setiap individu tanpa memandang gender dalam memperoleh pendidikan tinggi. Namun masih ada tantangan kesetaraan gender, terutama dalam kepemimpinan kampus, seperti perempuan yang terhalang untuk menjadi ketua karena faktor gender, di mana hal ini bertentangan dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila yang menekankan keadilan dan kesetaraan. Isu ini juga terkait dengan SDG nomor 4 tentang pendidikan berkualitas dan SDG nomor 5 tentang kesetaraan gender. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan kebijakan alternatif diperlukan untuk menciptakan kampus yang inklusif dan mendukung kesetaraan bagi semua. Terakhir, untuk refleksi pribadinya,
Wawancara dengan tema meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam menempuh pendidikan tinggi berdasarkan nilai-nilai Pancasila memberikan pemahaman baru untuk saya tentang tantangan yang masih dihadapi oleh perempuan di dunia pendidikan tinggi. Selain itu, wawancara ini juga menegaskan pentingnya menghargai kesetaraan gender dalam menempuh pendidikan tinggi, di mana hal ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan untuk bisa mewujudkan pendidikan yang berkualitas baik untuk laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi apapun secara berkelanjutan agar sesuai dengan SDG nomor 4 dan juga nomor 5. Baik, terima kasih sudah menyaksikan pembahasan terkait meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam menempuh pendidikan tinggi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Semoga pembahasan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.